Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Muhammad Ainul Yakin, kelas Penjaskes Reg C 2019, NIM 1931041053. Baiklah, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang prinsip dan alat evaluasi. Pendahuluan, proses pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas, dan hasil belajar. Proses evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian. Pengukuran bersifat kuantitatif, sedangkan penelitian bersifat kualitatif. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang dicapai siswa adalah dengan tes. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu ada triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu 1. Tujuan, 2. Kegiatan pembelajaran, dan terakhir evaluasi. Menurut Kusnorido 2010, prinsip-prinsip evaluasi terdiri dari komprehensif. Evaluasi harus mencakup bidang sasaran yang luas dan menyeluruh, baik aspek persoalan material maupun aspek operasionalnya. Evaluasi tidak hanya ditujukan pada salah satu aspek saja, misalnya persoalan hanya menilai gunanya saja, tetapi juga murid. 2. Komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang. 3. Kontinu. Evaluasi hendaknya dilaksanakan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Hal ini penting dimaksud untuk selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. 4. Objektif. Mengadakan evaluasi harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Katakanlah yang hijau itu hijau dan yang merah itu merah. Jangan sampai mengatakan yang hijau itu kuning dan yang kuning itu hijau. Sebagai contoh, apabila seorang guru ini sukses dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru ini sukses. Dan sebaliknya, jika guru itu kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu kurang berhasil. 5. Berdasarkan kriteria valid. Selain perlunya adanya program data dan fakta, juga perlu ada kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang lebih dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Kekonsistenan kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakikat, substansi, supervisi pendidikan. Fungsional. Evaluasi memilih nilai baik guna secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaannya langsung dapat hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi, sedangkan bagaimana tidak langsungnya adalah
Hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk meneliti atau keperluan lainnya. Menurut Sudijono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektif. Alat evaluasi adalah suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri 2 macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. 1. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif, sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Dapat dipastikan akan mampu memberikan informasi yang tepat dan objektif tentang objek yang hendak diukur berupa psikis maupun tingkah lakunya. Beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan tes ini. 1. Tes merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. 2. Testing. Testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. 3. Teste. Teste adalah merupakan responden yang sedang mengerjakan tes. Tester. Tester adalah orang yang melaksanakan pengambilan tes terhadap responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi, tetapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melakukan tugasnya. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3. 1. Tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. 2. Tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Menurut Sudijono, tes integrasi yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. 2. Tes kemampuan yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki teste. 3. Tes sikap yaitu salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengungkapkan predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya. Dilihat dari banyak orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tes individual, yakni tes di mana tester berhadapan dengan satu orang tester saja, dan 2. Tes kelompok, yaitu tes di mana tester berhadapan lebih dari satu orang tester. Ditinjau dari segi cara pengajuan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan. 1. Tes tertulis. Tes tertulis yakni
Jenis tes di mana tester dapat mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis, dan tes T memberikan jawaban juga secara tertulis. Dan tes lisan yakni tes di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal dilakukan secara lisan, dan tes T memberikan jawaban secara lisan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya tentang mata pelajaran, evaluasi pelajaran, penjelas, prinsip, dan alat evaluasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.